saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang bisa menjumpai saudara kembali lewat renungan firman Tuhan pada saat ini di dalam doa dan puasa. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hatimu untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya jikalau saudara membuka hati, maka Tuhan Yesus pasti melawatmu, menjamahmu, dan memulihkan engkau. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena sesungguhnya Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib, yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh sejenak ada di hadirat-Mu, mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini. Tuhan berkati kami, kuduskan kami, Tuhan Yesus, kuduskan hati pendengaran kami, pikiran kami, Tuhan Engkau kuduskan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh ada di dalam hati-hati kami yang subur, dan kami boleh bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dan urapi hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, setiap pekerjaan setan itu dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Setiap roh yang coba mengintimidasi kami tolak itu dalam nama Yesus, dan biar Tuhan Engkau yang ditinggikan saat ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ada dalam tema yang sama, yaitu temukan kuasa di dalam doamu. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan berbicara dengan satu judul, yaitu mengenal kasih Kristus. Mengenal kasih Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan. Efesus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dari ayat-ayat ini yang sudah kita bacakan, ya, ini adalah doa dari Paulus, ya. Ini merupakan bagian dari doa Paulus. Kalau secara keseluruhan bagian ini menerangkan tentang bagaimana kita berdoa. Kalau saudara lihat ayat yang ke-14, dengan sikap kita sujud. Nah, bagaimana kita berdoa? Kepada siapa kita berdoa? Ya, kepada siapa kita berdoa? Apa yang kita doakan? Lalu kemudian untuk siapa tujuan akhir dari doa-doa kita? Nah, ini berbicara tentang doa. Kalau saudara kita mengikuti sejarah, ya, kalau kita melihat latar belakang Paulus, bagaimana dia begitu mengasihi jemaat di Efesus,
Dan ketika dia menaikkan doa ini kepada Allah Bapa di surga, dia bukan ada pada keadaan yang baik ya secara manusia. Dia bukan ada pada keadaan yang senang-senang ya. Tapi ketika dia menaikkan doa ini, dia berada di dalam penjara, saudara ya. Tapi begitu besar kasihnya dia kepada jemaat di Efesus, dia merindukan supaya jemaat ini hidup di dalam kasih Kristus. Nah, untuk itu dia berdoa kepada Allah supaya jemaat di Efesus ini mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, hal terpenting, saudara yang dikasihi Tuhan, hal terpenting dalam hidup orang percaya itu adalah kasih. Yang paling penting adalah kasih. Tanpa kasih kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan baik ya. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus dia berdoa bagi jemaat di Efesus agar mereka dapat mengenal kasih Kristus. Supaya mereka dapat mengenal kasih Kristus. Pengenalan akan Tuhan itu penting bagi setiap pribadi orang percaya. Kalau kita mengenal Tuhan, berarti ada kasih Tuhan di dalam kita. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Dan ketika kita mengenal Tuhan, maka ada kasih itu di dalam kehidupan kita. Dan itu doa daripada Rasul Paulus. Dia berdoa supaya jemaat di Efesus ini mereka mengenal kasih Kristus itu dengan baik ya. Setiap orang percaya ya harus mengenal kasih Kristus. Mengapa? Pertanyaannya mengapa kita harus mengenal kasih Kristus? Ada 3 alasan yang akan saya bagikan kepada kita untuk kita sama-sama pelajari dan untuk kita sama-sama bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, alasan yang pertama yaitu agar dikuatkan ya, agar dikuatkan secara rohani. Nah, agar rohani kita kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan bahwa aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Banyak orang yang menjaga ya berpikir bahwa kalau bicara tentang kesehatan secara rohani berarti bahwa di sini kita tahu bahwa kalau rohani berarti ada jasmaninya. Dan ada banyak orang kalau kita ikuti di televisi ya, kita nonton, kita melihat tidak sedikit orang, ada banyak orang untuk menjaga kesehatannya secara jasmani. Dia melakukan banyak hal. Dia melakukan olahraga dengan baik, dia bersepeda. Ada banyak orang yang mungkin pergi ke tempat-tempat fitness ya, melakukan hal-hal yang bisa membuat dia punya kehidupan jasmani, kesehatan jasmani, dia sehat, dia kuat, dia melakukan semuanya itu, dia olahraga, dia bahkan mungkin dia mengkonsumsikan makanan yang bergizi dan bervitamin ya, dan dia mungkin melakukan hal-hal yang bagi dia itu dapat memberikan kekuatan bagi tubuh jasmaninya. Saya berkata itu tidak salah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah salah. Tetapi sangat disayangkan bahwa terkadang kita memperhatikan tubuh jasmani ini sampai kita lupa bahwa sesungguhnya yang paling penting bagi kita yaitu kerohanian kita. Yang paling penting di sini bagi kita yaitu rohani kita harus kuat. Rohani kita sehat, itu yang paling penting bagi setiap orang percaya. Untuk itu firman Tuhan katakan di dalam pertama Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7b sampai ke-8 dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Karena latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ditegaskan bahwa latihan badani itu terbatas, saudara. Latihan badani itu terbatas gunanya. Berarti ada hal yang lebih penting yang harus kita kejar. Ya, ada hal yang lebih penting yang harus kita kejar, yaitu supaya rohani kita ini sehat.
supaya rohani kita ini kuat. Nah, supaya rohani kita kuat, sehat, berarti kita harus lakukan sesuatu. Kita harus menjaga kesehatan rohani kita. Yang perlu kita jaga, apa yang harus kita lakukan? Beribadah. Kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berarti ibadah itu sangatlah penting untuk kesehatan rohani kita. Ibadahlah sangatlah penting untuk rohani kita bisa kuat. Nah, kalau berbicara tentang ibadah, terkadang mungkin pemikiran kita akan dibawa kepada, kalau kita beribadah, berarti kalau bicara tentang ibadah harus di gereja, ya. Kita harus di gereja. Itu betul saudara. Tetapi kalau kita berbicara tentang ibadah, ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ini. Berarti ibadah ini bukan hanya sebatas di gereja, tetapi yang namanya ibadah ini berbicara tentang bagaimana kehidupan doa kita itu adalah ibadah. Ya, doa kita, kehidupan doa kita, saat teduh kita dengan Tuhan itu adalah ibadah. Ketika kita berdoa, kita naikkan pujian dan penyembahan di hadapan hadirat Tuhan, itu adalah ibadah. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, dan itu adalah ibadah saudara. Ketika kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, itu adalah ibadah. Ya. Nah, ketika kita juga melakukan pelayanan, itu adalah satu bentuk ibadah. Dan inilah rahasia keberhasilan pelayanan dari Rasul Paulus. Nah, kalau kita dikuatkan, kalau hati kita sudah dikuatkan, otomatis kita punya iman juga kuat. Ya. Iman kita hidup, ya. Karena rohani kita kuat. Karena rohani kita kuat, iman kita hidup. Dan ketika iman kita ini hidup, iman kita kuat, maka kita akan berakar di dalam Dia. Kita akan kuat di dalam Tuhan. Kita akan bertumbuh di dalam kasih Kristus, ya. Karena kita menjaga kehidupan rohani kita ini dengan baik, ya. Kita menjaga dengan baik. Kehidupan doa itu sangatlah penting, saudara. Ketika kita berdoa, kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Itu sangatlah penting. Ketika kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal akan kasih Kristus, yang kita sudah mengalami kasih itu, maka kita akan senang, ya. Kita akan senang untuk terus ada di hadirat Tuhan. Kita mau terus berdoa, kita mau terus merenungkan firman Tuhan, ya. Kita mau merenungkan firman Tuhan supaya kehidupan rohani kita ini sehat, kuat, ya. Sekalipun ada banyak tantangan, tapi itu tidak akan menggoyahkan kita karena kita tetap ada di dalam Tuhan. Itu bagian yang pertama perlu kita tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat mengenal kasih Kristus, ya. Alasan di mana kita dapat mengenal kasih Kristus supaya kita kuat, ya. Rohani kita kuat. Dan yang bagian yang kedua yaitu agar kita dapat mengalami besarnya kasih Kristus. Kita mengalami besarnya kasih Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita bacakan tadi, di dalam ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19 dikatakan bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, ya. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan, itu kita terlalu besar. Kasih Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu dahsyat dalam kehidupan kita.
kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ya, Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini ayat yang ke-7 saudara, mengosongkan dirinya sendiri ya, mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan, karena kasihnya dia lakukan semuanya ini bukan karena hal yang lain, tetapi hanya karena kasih Allah, kasihnya kepada manusia. Makanya dia boleh melakukan semuanya ini. Dia mengambil rupa seorang hamba, tidak ada arti apa-apa saudara, tapi dia mau supaya manusia ini berarti. Dia begitu mengasihi kita, umat manusia. Dia melakukan semuanya ini dan menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dia bisa merasakan sakitnya tuh bagaimana. Dia bisa merasakan bagaimana dikecewakan. Dia bisa merasakan bagaimana dihina. Dia turut merasakan, dia rasakan apa yang kita rasakan. Itu kasih Allah yang luar biasa ya. Dia meninggalkan semuanya, dia menanggalkan semuanya, dan dia melakukan semuanya itu hanya karena bentuk kasih dia kepada kita umat manusia. Dan kemudian dikatakan bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Yesus merendahkan dirinya, dia merendahkan dirinya ya. Dia diperlakukan apapun, dia melakukan semuanya itu, dia taat. Nah, dia lakukan itu tidak setengah saudara. Tidak setengah, dia taat sampai mati di kayu salib. Itu karena bentuk kasih dia kepada kita. Terkadang kita belum apa-apanya saudara ya. Ketika kita mengenal Tuhan, lalu kemudian ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita belum ada apa-apanya. Mungkin kita merasa disakiti ya. Mungkin kita merasa sakit, kita merasa dihina, kita merasa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita ingat ya, sebelum kita, Yesus sudah alami itu ya. Yesus sudah lakukan itu, Yesus sudah dihina, Yesus sudah disakiti, Yesus sudah terlebih dahulu ya. Seperti itu saudara. Lalu kalaupun saat-saat di mana kita mengalami keadaan yang terburuk, mari ingat, karena Yesus sudah mengalami semuanya itu. Sehingga kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Kita ingat selalu akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita saudara yang dikasihi Tuhan. Mengalami besarnya kasih Tuhan. Pemahaman kita terhadap kasih Kristus itu tidak hanya mencakup intelektual kita. Pemahaman kita tidak hanya sebatas di pikiran kita. Pemahaman kita terhadap kasih Tuhan itu tidak sebatas di pikiran ya. Lalu kemudian pada akhirnya kita melakukan semuanya itu dengan kekuatan kita. Kita melakukan kasih itu, kita lakukan kasih itu dengan kekuatan kita. Karena kita mengandalkan pikiran kita ya. Tidak seperti itu, dan terkadang kita pemahaman kita sebatas hanya intelektual kita, lalu kemudian kita mulai mencari hal-hal yang berbau rohani, kita membaca buku-buku rohani, kemudian kita mungkin pergi mengikuti seminar-seminar rohani. Itu baik, itu juga berfaedah ya bagi kita, tetapi yang paling penting di sini yaitu saudara, kehidupan kita dengan Tuhan itu yang paling penting ya. Kehidupan kita itu dengan Tuhan, waktu kita dengan Tuhan itu yang paling penting. Tuhan minta daripada setiap kita doa. Kehidupan doa kita itulah yang paling penting. Ketika kita berdoa, maka kita akan memahami tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan dapat mengungkapkan itu kepada kita, bagaimana kasihnya. Seseorang yang memiliki kasih Tuhan, maka dia akan melakukan segala sesuatu itu dengan penuh sukacita ya, karena ada kasih Tuhan di dalam dia. Ini baik saudara yang diberkati Tuhan ya, di mana pemahaman kita tentang kasih Allah itu
harus ada di dalam setiap pribadi kita. Karena kasih Allah itu luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya kita selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia kepada setiap umat manusia, makanya dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita ini beroleh jalan keselamatan, ya. Supaya kita hidup juga di dalam Dia, saudara yang dikasihi Tuhan. Sangatlah penting bagi setiap pribadi kita, orang-orang yang percaya, untuk dapat memahami betul, mengenal betul tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu alasan yang kedua. Alasan yang pertama tadi agar kita dikuatkan secara rohani. Alasan yang kedua yaitu supaya kita dapat mengalami besarnya kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga yaitu supaya kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Di dalam ayatnya yang ke-20, kita melihat ayat yang ke-20 yaitu dan 21, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin, ya. Ini bagian yang ketiga yang perlu kita perhatikan, saudara, bahwa sesungguhnya alasannya di mana kita mengenal kasih Kristus itu, yang manfaatnya itu yaitu dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Banyak orang Kristen yang hanya puas, ya. Banyak orang yang percaya, yang sudah selamat, mereka berpikir yang penting selamat, sudah selamat, selesai, sampai kepada titik selamat, selesai. Padahal Tuhan itu telah menyediakan sebuah kehidupan yang dipenuhi oleh kasih dan kuasa-Nya, saudara. Tuhan itu telah menyediakan kehidupan, ya kepada kita ketika kita selamat. Tuhan telah menyediakan itu supaya kita ini dipenuhi oleh kasih Allah dan kita ini dipenuhi oleh kuasa Allah. Nah, seseorang yang mau dipenuhi, yang sudah dipenuhi oleh kepenuhan Allah, maka dia tidak akan membiarkan kehidupan rohaninya itu bocor, saudara. Bisa dibilang seperti itu. Seseorang yang mau dipenuhi atau sudah dipenuhi oleh kepenuhan Allah, dia tidak akan membiarkan kehidupan rohaninya itu bocor. Nah, pertanyaannya mungkin kita akan bertanya begini, bagaimana kehidupan rohani kita bisa bocor? Ya, kehidupan rohani kita ketika kita diselamatkan, ya, ketika kita mengenal Tuhan, kita bisa kehidupan rohani kita itu bisa bocor, bisa, saudara. Nah, bocornya itu kenapa? Mungkin kita punya waktu dengan Tuhan itu kurang, ya. Kita terlalu banyak dengan kesibukan, sibuk sana, sibuk sini. Kita sibuk, ya, kita sibuk dengan segala macam aktivitas kita. Pada akhirnya kita tidak punya waktu dengan Tuhan, ya. Sibuk, ya, sibuk bikin tugas, sibuk bikin ini dan segala macam. Mungkin saudara pikir kita sibuk dengan hal-hal yang mungkin kita pikir itu positif, tetapi pada akhirnya itu dapat menyita waktu kita dengan Tuhan. Nah, waktu kita dengan Tuhan, dan kalau kita tidak punya waktu, kurang waktu dengan Tuhan, maka ada banyak hal yang bisa datang, ya, dan banyak hal yang bisa datang dalam hal-hal yang negatif itu bisa datang kepada kita, ya. Kita bisa menjadi orang yang cepat marah, kita bisa menjadi orang yang suka menilai, kita bisa menjadi orang yang iri hati, kita bisa menjadi orang yang cemburu, ada sakit hati, ada kebencian di dalam kita. Kenapa? Karena kita membiarkan itu bocor, kehidupan rohani kita itu bocor, ya. Tanpa kita sadari hal-hal itu bisa muncul. Lalu bagaimana Allah bisa penuhi kita? Kita bisa mengalami kepenuhan Allah di dalam diri kita kalau terjadi kebocoran. Nah,
Jadi apa yang dimiliki Allah, pribadinya Allah itu seseorang yang mengalami kepenuhan, ya, seorang yang dipenuhi oleh kepenuhan Allah, itu berarti pribadinya Allah itu ada di dalam dia, ya. Pribadinya Allah ada di dalam dia, dan Allah akan mencurahkan berkat-berkat itu kepadanya. Pribadinya Allah, karakternya Allah, kuasa Allah, kasih Allah itu ada di dalam dia, ya, ada di dalam dia. Jadi kalau sampai kita mengalami kebocoran secara rohani, otomatis ketika kita mau dipenuhi oleh kepenuhan Allah, tidak akan bisa sampai full karena terjadi kebocoran, karena hal-hal seperti itu yang tadi saya sudah katakan. Kita masih ada dalam sakit hati, kita masih ada dalam kebencian, kita masih ada dalam iri hati, kita masih ada dalam pemikiran-pemikiran yang negatif, karena kita punya waktu dengan Tuhan. Tidak ada hal-hal itu bisa terjadi dalam kehidupan, dan terjadilah kebocoran rohani. Tetapi kalau kita memiliki waktu dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kepenuhan Allah, kita akan dipenuhi oleh yang namanya kepenuhan Allah. Karakter Allah itu akan kuasai kita, sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk ada kebencian di dalam kita. Tidak ada ruang sedikit pun untuk ada iri hati di dalam kehidupan kita. Tidak ada ruang sedikit pun untuk hal-hal yang negatif ada di dalam kehidupan kita. Karena Allah telah memenuhi kita. Kepenuhan Allah itu ada di dalam kita. Karakter Allah itu ada di dalam kita. Kuasa Allah itu ada di dalam kita. Sifat-sifat Allah itu ada di dalam kita, ya. Dan pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya kita punya pandangan kita, ya. Cara pandang kita itu akan jadi lebih baik. Kita menjadi orang yang berpikir yang baik, kita menjadi orang yang memiliki hikmat Tuhan, kita menjadi orang yang memiliki kebijaksanaan daripada Tuhan, dan kita akan mengesampingkan kepentingan pribadi kita, ya. Kita mengesampingkan kepentingan pribadi kita, dan kita lebih mementingkan sesuatu yang bersifat kekal, kepentingan kerajaan Allah. Kita lebih pentingkan itu, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah kita dipenuhi oleh Roh-Nya, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi, maka setiap perkataan kita itu ada berkat. Setiap perkataan apa yang kita lakukan itu orang-orang akan diberkati. Karena ada Tuhan di dalam kita yang penuhi kita, dan sifat karakter kita itu sama seperti Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat menolong setiap pribadi kita yang sementara mengikuti atau mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Biar kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya hanya Yesus satu-satunya pribadi yang dapat memberikan kepuasan. Hanya Yesus, tidak ada yang lain yang dapat memberikan kepuasan yang sejati kepada kita. Hanya Dia yang dapat memberikan kita sebuah hidup yang penuh dengan makna. Mari, milikilah rasa lapar dan haus akan Kristus, sebab hanya Dialah yang dapat menolong kita, memampukan kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Mengenal Tuhan itu sangat penting. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Dan biarlah kebenaran ini, 3 alasan penting ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita tetap kuat secara rohani, jaga kehidupan rohani ini supaya kita bisa berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita bisa menjadi kuat, iman kita bisa menjadi hidup di dalam Tuhan. Karena kita punya hidup dekat dengan Tuhan, kita tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap pribadi kita. Saya akan berdoa bagi setiap umat Tuhan di mana saja engkau berada saat ini, yang sementara mengikuti renungan firman Tuhan ini. Engkau yang punya masalah, Tuhan akan menolongmu. Engkau yang sakit, Tuhan akan menyembuhkanmu. Ketika engkau berserah kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jaga hidupmu, hubungan pribadimu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan engkau untuk hidup di tengah-tengah dunia keadaan yang jahat seperti ini. Tapi kalau engkau ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan menjaga, melindungi, bahkan memberkati engkau. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan
Tuhan yang boleh kami terima saat ini. Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap pribadi kami semua Tuhan Yesus, untuk kami bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan. Kami tidak bisa melakukan semuanya ini dengan kekuatan kami, tapi kami perlu Engkau Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Mau berdoa Tuhan bagi setiap pribadi Tuhan yang mungkin ada di dalam keadaan yang terburuk sekalipun, ketika firman Tuhan ini mereka mendengar, dan Tuhan Yesus mereka akan dikuatkan. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, percaya Tuhan Yesus kekuatan Engkau berikan bagi mereka yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Percaya mujizat Allah itu terjadi bagi mereka ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan melawat, Tuhan akan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami pulangkan segala pujian dan syukur kepada Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami, yang sudah menolong kami, yang sudah menguatkan kami lewat renungan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Lalu dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan berkat Tuhan di atas kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati dan jiwa kami. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Menjadi kerinduan kami ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Mari lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan, kami rindukan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Mari katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dari segala
dalam lagi. Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku